Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Rekan-rekan nurse, gimana kabarnya? Baik, hari ini kita akan lanjut materi komunikasi terapeutik fase yang ketiga, yaitu fase kerja ya teman-teman sekalian. Namun sebelum kita masuk ke fase kerja, saya akan review sedikit materi minggu lalu, yaitu fase interaksi. Nah, di fase interaksi yang perlu teman-teman siapkan, yang pertama adalah salam terapeutik. Kemudian setelah salam terapeutik, evaluasi validasi dengan menanyakan kabarnya klien dan melakukan identifikasi pasien dengan menanyakan nama dan tanggal lahir pasien. Nah, di evaluasi validasi juga teman-teman bisa memperkenalkan diri kepada pasien kalau itu kontak pertama kali dengan klien. Setelah evaluasi validasi, yang kita lakukan di fase interaksi adalah kontrak yang terkait dengan waktu atau lamanya kita berinteraksi dengan klien dan terkait dengan informasi apa yang akan kita sampaikan. Itu ya. Nah, sekarang kita masuk ke fase kerja. Di fase kerja ada dua hal penting yang perlu teman-teman perhatikan. Yang pertama, setelah Anda kontrak di fase interaksi, maka kita masuk ke dalam fase kerja. Nah, fase kerja yang dua hal itu, yang pertama adalah mengedukasi pasien, murni mengedukasi pasien, atau fase kerja Anda adalah terkait dengan tindakan keperawatan yang teman-teman akan lakukan kepada pasien. Nah, yang pertama mengenai komunikasi atau murni edukasi kepada pasien, maka yang perlu teman-teman lakukan adalah sesuai dengan isi kontrak. Misalnya pada saat fase kontrak Anda mengatakan pada pasien, baik Ibu, saya akan menjelaskan peraturan dan tata tertib di rumah sakit ini, maka di fase kerja Anda mulai menjelaskan tentang tata tertib di rumah sakit ini, misalnya jam berkunjung, jam visit dokter, dan hak dan kewajiban pasien dengan menggunakan lembar orientasi. Nah, itu yang teman-teman lakukan di fase kerja kalau sifatnya berupa edukasi. Nah, yang kedua, kalau fase kerja Anda yang sifatnya berupa tindakan keperawatan, maka yang perlu teman-teman lakukan di minggu yang lalu, beberapa minggu yang lalu, saya pernah share kepada teman-teman tentang sikap terapeutik. Disinilah sikap terapeutik begitu penting teman-teman lakukan. Tindakan keperawatan, misalnya tindakan keperawatan apa sih yang mau kita lakukan? Contoh saja yang paling sering teman-teman lakukan adalah melakukan observasi tanda-tanda vital. Maka di fase kerja, sambil Anda melakukan observasi tanda-tanda vital tersebut, pertahankan kontak mata. Ingat ya, pertahankan kontak mata yang terkait dengan sikap terapeutik. Kemudian setelah teman-teman pertahankan kontak mata, sambil teman-teman perhatikan, jadilah pendengar yang baik. Karena pada saat Anda melakukan observasi tanda-tanda vital itu, teman-teman juga mungkin menanyakan keluhannya pasien, kabarnya dia seperti apa, bagaimana rasa sakit yang sebelumnya, masih sakit apa enggak. Nah, pada saat dia mengutarakan keluhannya tersebut, jadilah pendengar yang baik. Sehingga teman-teman dilihat oleh pasien, oh, petugas ini betul-betul memperhatikan saya. Kemudian sikap terapeutik yang ketiga yang perlu teman-teman lakukan, yaitu lakukan sentuhan lembut. Sambil Anda melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital, lakukan sentuhan lembut, kemudian komunikasi dengan pasien, itu yang teman-teman lakukan. Jadi dua hal yang teman-teman harus lakukan di fase kerja adalah mengedukasi pasien dan lakukan edukasi itu dengan bahasa yang jelas, dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh pasien. Ingat lagi kemarin komunikasi efektif. Kemudian kalau dia itu berupa tindakan keperawatan, maka yang teman-teman lakukan, pertahankan sikap terapeutik, yaitu pertahankan kontak mata. Mata Anda jangan kemana-mana, fokus kepada pasien Anda. Kemudian lakukan sentuhan lembut dan jadilah pendengar yang baik. Nah, itu yang teman-teman harus lakukan di fase kerja. Saya rasa untuk minggu ini cukup sekian dulu. Saya akhiri, salam excellent.